Pagi itu, matahari bersinar lembut di desa kecil yang damai. Di sebuah rumah sederhana, dua gadis bersaudara tengah bersiap melakukan perjalanan penting. Mita, Mira, nenek kalian sedang sakit. Tolong antarkan makanan ini dan selimut hangatnya ya. Tapi ingat, pesan baik ibu. Iya ibu, kami akan hati-hati. Kita ke rumah nenek. Hore, aku bisa petik bunga di jalan. Mira, ini bukan jalan-jalan ya. Iya. Dengar baik-baik, lewatlah jalan utama. Jangan pernah masuk ke jalan setapak kecil di tengah hutan. Itu jalan lama. Sudah dilarang sejak lama. Dan satu lagi, jangan pernah berbicara pada orang asing. Dengan niat tulus, kedua gadis bertudung itu berangkat. Tanpa mereka sadari bahwa perjalanan mereka kali ini akan penuh ujian. Kira-kira nenek senang nggak ya kalau kita bawakan bunga ungu? Nenek pasti lebih senang kalau kamu datang tanpa nyasar atau bikin masalah. Yes, kamu tak jahat. Ayo jalan si tudung merah. Perjalanan Mira dan Mita berjalan lancar, hingga mata Mira bertumbuk pada sekumpulan bunga liar berwarna ungu. Bunga-bunga langka yang pernah diceritakan nenek mereka. Wah, Kamita, itu bunga ungu yang ada di buku gambar nenek. Mira, itu bukan jalan utama. Ibu sudah bilang jangan sembarangan masuk hutan. Cuma sebentar saja, sedikit. Nenek pasti suka. Ya sudah, tapi jangan jauh ya. Kakak tunggu di sini. Ya, Mira melangkah pelan ke arah bunga-bunga ungu. Tapi Apa itu? Ada apa, Mira? Kalian bukan anak-anak dari desa ini ya? Iya tante, rencana kami ke sini mau ke rumah nenek lewat jalan utama. Jangan pernah masuk jalur ini nak, sekalipun bunganya indah, itu jalan terlarang. terlarang. Kenapa, Tante? Dahulu, banyak yang tidak pernah kembali dari sana. Ada makhluk yang tidak suka manusia melintasi batasnya. Mereka tidak menyerang kalau kita tak mengusik. Balik ke jalan utama, jangan mulai ke belakang. Apapun yang kalian dengar, teruslah berjalan. untuk pertama kalinya, Mira merasa gentar. Tapi rasa penasarannya belum padam sepenuhnya. Tante-tante itu lucu sekali ya. Mana mungkin di hutan ini ada yang seperti itu. Lagian ngapain kita nggak boleh lihat ke belakang? Gitu doang, masa nggak boleh? Mending gitu ya, lanjut jalan saja, perasaan kakak sudah tidak enak nih. Kami tak alay, gitu doang tak. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo cepet-cepet. Dan pada saat itu, ada yang melihat, ada yang telah mengincar. Akhirnya yang bertudung merah keluar juga. Dan yang bertudung biru juga bersamanya.
Sementara itu, di sebuah rumah kecil di tepi hutan, Nenek Mira dan Mita terbaring lemah. Tapi, meski tubuhnya lemah, pikirannya masih tajam. Anak-anak pasti dalam perjalanan, semoga tak menemui apapun di jalan. Mira, Mita sudah sampai. Iya Nek, ini Mira Nek. Suaramu agak berbeda, Nak. Nenek tahu, itu bukan suara cucunya. Tapi, sebelum sempat berdiri, Tenang saja Nenek, aku hanya ingin menyambut cucu-cucumu dengan penuh kehangatan. dengan cepat kedua serigala tersebut mengikat Nenek. Nenek di dalam gudang terbengkalai di depan rumah. Lalu, serigala hitam menyamar. Ayo gadis kecil, aku sudah siap menunggumu. Tak lama kemudian, Mira dan Mita akhirnya tiba di depan rumah Nenek. Tapi, suasana terasa berbeda. Sepi dan angin berdesir aneh. Nek, ini Mira dan Mita. Kami datang bawakan makanan. Halo Nenek. Cu, masuk saja cu, pintunya tidak dikunci. Suara itu terdengar aneh, tapi Mira tetap masuk. Nek, kami masuk. Tapi kenapa rumahnya gelap? Nenek tidak enak badan, marilah ke sini cucu. Nek, kenapa telinga nenek besar sekali? Agar lebih baik mendengar kalian. Lalu, kenapa kuku nenek panjang sekali? Karena nenek lupa memotong kuku. Dan kenapa gigi nenek panjang sekali? Aku tuh bisa menerkam kalian. Kamita! Lepaskan mereka makhluk jahat. Kalian belum menang. Sialan. Kalian salah pilih lawan. Serigala abu dan hitam melarikan diri. Menjaga di mana kita bisa mencari nenek? Ayo kita cari di dalam dulu. Ya, coba cari di situ dulu kamu. Dadah. Ini ada tidak? Mira, nenek tidak ada di sini. Penjaga, kemana kami harus mencari? Sepertinya di ruangan itu. Tapi ruangan ini terkunci. Bagaimana kita membukanya? Biar aku yang mendobrak gemboknya. Maaf, Nek. Mira seharusnya tahu itu bukan nenek. Maafkan kami, Nak.
Yang penting kalian selamat. Hari mulai berganti senja. Rumah nenek kini terasa hangat kembali. Kejadian tadi menyisakan luka kecil, tapi juga membawa pelajaran besar. Kalian berdua harus selalu waspada. Dunia ini tak selalu ramah. Kadang musuh bisa menyamar jadi orang yang paling kita percaya. Maafkan Mira, Nek. Mira terlalu percaya. Kalian sudah cukup berani. Meskipun susah, kalian harus saling bantu. Meskipun kita tadi merasa takut banget, tapi kita bisa selamat karena saling bantu ya. Iya, dan karena ada yang membantu saat kita dalam bahaya. Dalam hidup, keberanian bukan berarti tak takut, tapi tetap berdiri meski sedang takut, dan kasih sayang selalu jadi cahaya yang menyelamatkan. Dan sejak saat itu, Mira dan Mita tak pernah lupa, bukan hanya pelajaran tentang bahaya, tapi juga tentang keberanian, kebersamaan, dan cinta. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun